Nah, baik, ini untuk mengenai piston ya. Ini kan pistonnya punya RX spesial oversize 50 ya. Nah, ini akan saya bandingkan nih, coba kita lihat dulu nih dengan Poswan. Kalau Poswan itu polos tuh, cuman dia polos, nggak ada lubangnya. Udah gitu dia agak pendek. Nah tuh, secara ini sih sama ya tuh kan, kayak gitu. Hanya yang membedakan itu di bagian pinnya nih, lubang pin ini nih, pin piston ini nih pen piston ya. Jadi kalau pengen tahu tuh biar kita enak ya, caranya kayak gini. Nah, ini pennya itu dimasukin, ini juga sama. Nah baru tuh kelihatan tuh kan, kelihatan kan tuh. Nah nanti ketika dipasang di Poswan, dia ini sedikit lebih tinggi ya, bahkan bukan sedikit sih, ini mah banyak atuh tuh, mungkin sekitar 1 mili lah ya, 1 sampai 2 mili. Ini ring sehernya ini atau ring pistonnya ini lebih tinggi daripada punyanya Poswan ya tuh, dan bawahnya juga lebih panjang. Mungkin ini kalau seandainya mau dipasang di bloknya punya Poswan, nah kebanyakan sih kalau orang-orang mau pada dibubut ya, ininya tuh disamain sama ini, atau dibubut sedikit aja lah, 0, sekian mili lah, dibikin dum gitu, dibikin supaya ininya melengkung. Dan ininya, padahal ini kalau menurut saya mah sama aja gitu. Yang harus diperhatikan kan padahal ininya nih, karena ini lebih tinggi otomatis kompresinya pasti lebih padat ketimbang ini gitu. Nah jadi kalau saya sih biasanya ini untuk mengantisipasi kompresi tinggi ini, packing ya yang ditambahin. Packingnya kita tambah aja sekitar 3 mili, sama untuk ngejar ini nih sama ini kita potong nih, kita samain sama ini, takutnya mentok ke crankcase-nya dia, takut mentok ke crankcase-nya dia. Ini soalnya lumayan panjang tuh, ada sekitar 2 milian lah ini. Ini bisa dipotong aja pakai gerinda juga nggak apa-apa, yang penting rata halus ya, supaya nggak baret ke boringnya. Atau yang paling bagus sih memang dibawa ke tukang bubut, ini disamain ukurannya sama ini. Kalau ini sih terserah lah, terserah yang ininya mau dibubut silahkan, nggak dibubut pun nggak apa-apa gitu. Yang penting supaya ngilangin kompresi tinggi ini, kalau saya pakainya packing yang ditebelin sama ngerubah posisi headnya. Jadi head dari silinder itu, blok silinder itu nanti dibikin squeeze lagi menyesuaikan ini supaya kompresinya turun gitu. Jadi perbedaannya gitu ya, kalau kompresi tinggi itu mungkin di bawahnya itu akselerasinya lumayan galak, tapi untuk ngejar top speed itu susah gitu. Dan motor tuh cepat panas gitu karena kompresinya terlalu tinggi. Itu kalau menurut saya ya. Tapi kan kalau saya mah hanya belajar dari pengalaman yang sudah ya begitu gitu. Kalau kompresinya terlalu tinggi itu galak di bawah, tapi di akselerasi atau top speed atasnya itu malah kalau menurut saya kurang gitu. Nah karena ini kalau pengen bisa dibawa jauh-jauh ya itu caranya tambahin packing lagi di bagian blok silinder belakang sekitar 3 mili. Nah terserah itu mau pakai packing beli yang aluminium silahkan, atau yang tembaga juga ada ya, cuman harganya kan lumayan, bisa sampai 100 atau 100 lebih kalau packing yang bagus. Atau mau pakai yang packing kertas bawaannya Poswan, itu mungkin sekitar 4 atau 5 atau 6 piece ya, 6 piece packing dijadikan satu di bagian belakang, dan yang di depan juga ini ditambah lagi supaya untuk mengurangi kompresi, supaya motor ini bisa dibawa touring jauh gitu, aman lah untuk pakai jarak jauh atau dipakai buat harian gitu dengan piston sebesar ini gitu. Jadi kesimpulannya itu ya, kalau ini terserah mau dibubut atau enggak, cuman yang jelas perbedaan yang paling signifikan itu di bagian ringnya, ini sedikit lebih maju ya, lebih ke atas gitu ketimbang yang bawaan Poswan, dan ini lebih panjang ke belakang itu punyanya RX Special gitu. Dan ini harus dipotong supaya tidak mentok ke crankcase. Terus untuk antisipasi ini juga
ring piston ini supaya menurunkan kompresi. Nah itu ditambahin packing lagi ya, di belakang 3 mili, yang di depan terserah mau berapa gitu. Yang jelas ini supaya jangan sampai ini aja gitu, apa namanya, nggak mudah ngejim gitu. Udah sih itu aja sebetulnya gitu. Tapi ngomong-ngomong ini aduh songhek bohak, apa ya bahasanya ya, ini pecah ya, bukan pecah, kalau pecah mah beling ya kan. Ini akibat salah pasang ini tadinya. Jadi kalau blok 2 tak itu kalau di pos 1 ini tanda panah ini menghadapnya ke bawah. Nah gini nih, nah gini, ini menghadapnya ke lubang knalpot tanda panah ini. Nah kebanyakan kan kalau yang nyoba-nyoba sendiri di rumah, dia pasti ngelihat tulisan ini nih, kalau tanda panah ke bawah tulisannya terbalik. Nah makanya mereka pada pasangnya itu begini, oh mungkin ini yang benar. Padahal kalau seandainya masangnya terbalik begini nih, tuh kalau kita teliti, kalau kita lihat-lihat di sini ada pembatas ya, pembatas dari ring piston itu. Kalau seandainya madep bawah, si ring piston itu kemungkinan besar memuai ya, bekah gitu, apa ya, ngebuka lah, bukan ngebuka itu, aduh yang mah naon yang ngaranna memuai lah lebih tepatnya mah gitu kalau bahasa Indonesia, memuai. Dan ini kan sambungan ya, sambungan ring piston ini adanya di sini sama yang satu di sini. Karena ini menghadap bawah, ketika dia memuai itu dia mentok nih. Nah mentok ke lubang ini nih. Mana tah lubang knalpot, lubang yang ini ya, lubang yang knalpot. Nah ini jadi pada mentok di sini nih. Nah itu jangan sampai pemasangannya terbalik gitu. Karena untuk di pos 1 itu posisinya begini, tanda panah ini selalu menghadap ke arah knalpot supaya, nah ini posisinya ada di atas itu. Kalau ini di atas posisinya aman, karena yang di tengah-tengah sini, yang di atas itu lubang bilas nggak sampai menyentuh ini gitu. Jadi ini aman gitu. Posisi yang tepat itu seperti ini gitu, jangan sampai terbalik ya. Nah, itu bagian daripada pengetahuan aja lah ya. Ini mau untuk buat para newbie lah gitu, kira-kira. Saya juga ada lagi belajar gitu masalah kayak ginian. Ini mah tuh video mau ditonton silahkan, nggak ditonton juga nggak usah lah, nggak apa-apa lah ya. Ini mah hanya berbagi, ini berbagi aja pengalaman ya, pelajaran. Karena dulu ya mungkin ini juga kasusnya coba-coba nonton di YouTube gitu, pakai piston langsung operasi sekian, wah enak, ternyata tidak dikasih tahu nih cara detail pemasangannya. Nah itu kemungkinan besar itu sama tuh, ini ringnya memuai, mentok gitu, soalnya hancur, ini hancur, ini mah parah lah ini mah. Nah paling itu aja sih. Nanti selengkapnya apa ya, saya iniin lagi deh kalau udah jadi ya motornya. Kebetulan saya juga kan kerja juga ya, jadi nggak setiap hari ngoprek motor ada saya mau bukan montir gitu. Ini mah hanya sebatas keisengan saya, jadi waktu luang dan berbagi pengalaman dan pengetahuan yang selama ini saya pelajarin gitu, baik dari teman-teman atau dari rekan-rekan atau di YouTube gitu. Sama aja, kita sama-sama saling belajar ya gitu, untuk memahami permotoran lah, dunia permotoran lah ya, khususnya ini sih di 2 tak gitu. Udah segitu aja lah ya gitu. Nanti kita sambung lagi videonya. Terima kasih buat yang nonton, terima kasih juga yang tidak nonton, karena ini memang video yang kurang bermanfaat juga ya. Tidak usah di like, tidak usah di subscribe, tidak usah berkomentar. Hehehe, dadah.